Oke, halo. Halo everyone. Jadi aku Insi, kalau mau kenalan bisa di video intro ya. Sekarang aku mau bahas pertanyaan yang kelima atau yang dibahas kelima lebih tepatnya ya, bukan pertanyaan yang masuk kelima ya. Dia nanya di DM, ini pertanyaannya yang di sini. Yang di bawah tuh si foto soalnya, yang atas pertanyaannya nih. Enak nih pertanyaannya karena langsung satset-satset gitu kan. Pertama, dia bilang maaf ganggu waktunya, izin nanya ya. Nah, itu boleh kan? Gak masalah dong kalau mau bikin pembukaan gitu kan biar enak, masa langsung aja gitu kan. Gak apa-apa gitu ya. Asal jangan nungguin gue balas dulu. Banyak orang yang nungguin dulu. Kayak, izin nanya boleh? Udah deh gitu. Kalau misalkan tuh chat tenggelam ya udah sampai akhir gitu, lu belum tahu boleh atau enggak. Itu misalkan seminggu kemudian gue balas, boleh kan, kasihlah pertanyaannya, udah deh tenggelam lagi, seminggu kemudian lagi baru gue bahas. Nah, jadi mendingan langsung aja gitu biar ringkes gitu ya. Dia nanya nih, misalnya premisnya kayak gambar di atas yang sekarang udah gue pindahin ke bawah, kalau tarik kesimpulan jawaban yang C itu apa boleh. Nah, enak nih, dia udah ngegambarin si diagramnya dia sendiri gitu kan, jadi udah kita bisa lihat nih ini benar atau salah sih gambarnya. Soalnya kalau Zen kan harusnya C belum tentu eksis alias belum tentu ada gitu maksudnya ya. Kalau misalnya penarikan kesimpulan kayak gini, jadinya kualitasnya valid atau invalid ya, Kak? Oke, kita coba lihat nih premis yang pertama, setiap musisi adalah seniman. Nih, ini setiap gitu kan. Begitu yang keduanya ada hobi dari beberapa musisi adalah mengoleksi perangko. Ada kata beberapa. Kalau ada kata setiap sama ada kata beberapa kayak gini, kemampuan yang diuji ke kalian adalah kemampuan kalian buat ngekategoriin sesuatu, buat kalian ngelompokin sesuatu sesuai informasi yang dikasih kayak soal ini ya. Enaknya paling akuratnya kita pakai diagram Venn, karena dengan pakai diagram Venn si gambar kita tuh atau apa ya, mikir kita tuh ya, pemikiran kita tuh bakal jadi lebih akurat soalnya tergambarkan dengan nyata kayak di gambar ini nih, tergambarkan dengan nyata gitu, kita bisa lihat langsung, nggak cuman kalian ngawang-ngawang aja gitu. Karena nggak jarang kita tuh jadi salah mikir karena kita ada asumsi-asumsi itu kayak kusut sendiri di otak gitu kan, kita ngebayangin ini tunggu kalau kayak gini mah udah pasti kayak gini, tunggu tunggu. Nah, kalau ngebayangin tuh kelemahannya gitu, suka jadi nggak akurat gitu. Kalau apa kalau kalian bilang pakai feeling ya, kayak bilangnya pakai logika aja ini mah jawabnya. Biasanya kalau yang bilang pakai logika aja tuh malah pakai feeling doang gitu. Yang mana bisa feeling tuh ya belum kebangun kalau kalian belum bener-bener paham si cara berpikirnya. Jadi mendingan kita ya udah nggak apa-apa nulis aja gitu. Dengan nulis-nulis kayak gambar-gambar kayak gini bukan berarti kita bego kok gitu. Bukan berarti kita tuh bodoh dan nggak bisa mikir gitu, nggak bisa ngebayangin sendiri, nggak kok gitu. Justru malah ini tuh penting banget tools yang bisa ngebantu kita buat mikir dengan akurat, yang lama-lama bakal keasah dan kita bisa jadi nggak usah gambar gini lagi gitu, tapi awal-awal nggak apa-apa gambar aja gitu. Gue juga sering banget ngegambar diagram Venn, karena beberapa kali malah ke gocek sendiri nih kalau gue mikir tanpa gue gambarin gitu. Nggak apa-apa, gambar kayak gini tuh bukan berarti kita kurang gitu ya. Oke, wih ini lama banget ya gue ngomongnya, udah 3 menit sendiri. Ya udah, semoga kalian bertahan ya mendengarkan celotehan aku ini. Jadi pertama nih, kalimatnya kan setiap musisi adalah seniman. Jadi ini adalah lingkaran musisi, ini himpunan musisi ya sama himpunan seniman. Seniman. Oh, sama nih gambarnya ya, musisi sama seniman. Itu dibilangnya setiap musisi adalah seniman. Berarti semua yang masuk ke dalam lingkaran M ini harus masuk ke dalam lingkaran S. Semua yang musisi itu kan adalah seniman. Jadi semua yang masuk ke dalam lingkarannya M alias di daerah sini nih ya, harus masuk ke dalam daerahnya seniman. Ya kalau kayak gini harus ada daerah yang kita hapus nih, yaitu daerah yang ini. Nah, sekarang dengan kita hapus daerah yang ini, kalian lihat deh. Sekarang daerah musisi ada di mana? Sini kan? Nah, sekarang semua daerah musisi udah masuk ke dalam daerahnya seniman. Jadi diagram yang ini udah bisa ngegambarin informasi yang ada di kalimat pertama. Gitu, oke? Udah, segitu yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Hobi dari beberapa musisi adalah mengoleksi perangko. Jadi ada hobi nih dari beberapa musisi, berarti dari beberapa dalam sini ya. Dia tuh hobinya ngoleksi perangko. Oke, kalau beberapa ini biar gampang kita ganti jadi ada. Artinya apa? Maksudnya ya beneran ada nih gitu. Kalau kayak gini nih tadi yang gambar barusan ya, ini tuh belum tentu ada nih di sini. Ke ini, kepencet. Dah. Maaf tadi kepencet bentar, jadi jelek. Kita ulang lagi. Jadi nih, kalau misalkan ada, itu ya berarti udah pasti ada. Sedangkan di sini itu belum tentu ada.
Belum tentu ada nih. Kenapa belum tentu ada yang ngisi si lingkarannya atau si himpunannya? Intinya cuma kita tahu bahwa kalau misalkan ada nih musisi, kalau misalkan ada nih musisinya ya, ya dia bakal seniman juga gitu. Cuman belum tentu nih ada gitu. Kita belum tahu ada atau enggaknya. Nah, dari informasi yang kedua, kita sekarang tahu pasti bahwa ada nih musisi. Kita tandanya pakai X nih. Si X ini bakal masuk ke dalam lingkarannya musisi. Ditambah si musisi yang ini, dia tuh mengoleksi perangko hobinya. Ya udah kita tambahin lagi nih, himpunan baru. Itu hobinya mengoleksi perangko atau P nih. Dia koleksi perangko hobinya. Nah, karena di sini ada beberapa musisi yang hobinya ngoleksi perangko, jadi si X ini harus kita masukin ke dalam lingkarannya M dan juga ke dalam lingkarannya P. Jadi dia harus ada di dalam dua daerah tersebut. Di dalamnya yang M dan juga di dalam yang P gitu ya, secara sekaligus gitu ya. X-nya cuma satu soalnya bolehnya nih kita masukin. Nah, X ini di mana dong masukinnya? Supaya dia masuk ke dalam daerahnya M sekaligus masuk ke dalam daerahnya P. Di mana tuh? Daerah yang tengah ya kan, yang ini nih. Nah, X-nya di sini gitu. Karena kalau X-nya di sini dia masuk dalam lingkarannya M, dia juga masuk dalam lingkarannya P gitu. Terus S-nya gimana? Ya kalian gak usah terlalu pikirin dulu. Karena informasi dari kalimat yang kedua yang ini gak ada senimannya sama sekali. Jadi kalian bisa fokus sama lingkarannya M sama P aja gitu. Oke deh, udah nih gambarnya. Kalau kita cek nih gambarnya si teman kita satu ini. Udah sesuai ya, sama nih gambarnya. Oke, cakep nih gambarnya benar. Sekarang tinggal kita cek jawabannya ya. Ini diagram Venn-nya udah benar. Nah, sekarang diagram Venn-nya nggak boleh kita otak-atik nih, kita biarin aja kayak gini. Karena ini informasi yang sesuai sama teksnya. Gitu. Mana yang pasti benar, alias yang valid gitu ya, yang valid nih, yang sesuai sama diagram Venn kita. Kita lihat yang A. Beberapa musisi alias beberapa X ya, yang masuk ke dalam M. Ini gua kasih warna beda biar kita nggak ketukar ya. Ini yang dari opsi jawaban. Beberapa musisi alias ada musisi yang bukan seniman, berarti di luarnya S gitu ya, gini aja. Dia tuh masuk ke dalam P. Bener nggak? Ada X di dalam M yang juga di dalam P, tapi di luarnya S. Ada nggak? Di mana tuh harusnya lingkarannya? Harusnya lingkaran daerah sini kan? Daerah sini nih X-nya nih. Harusnya di sini nih X-nya nih. Nggak ada, Deng. X-nya harusnya di sini, Deng. Di sini ya. X-nya karena musisi yang bukan seniman. Nah, ini X musisi yang bukan seniman yang hobi ngoleksi perangko. Nah, X harusnya di sini nih. Tapi ingat, tadi daerah ini udah kita buang, nggak boleh dipakai, alias simpunan kosong, nggak boleh ada isinya. Kalau nggak boleh ada isinya, ya nggak boleh dong ada isi X di sini. Makanya ini udah pasti salah gitu. Ke ini lagi. Yang ini jadinya udah pasti salah. Salah warna. Nah, ini udah pasti salah nih jadinya yang A ya. Gitu, karena udah ada daerahnya udah dibuang gitu, nggak boleh diisi. Oke, coba kita lihat opsi yang B. Beberapa seniman yang bukan musisi hobi mengoleksi perangko. Berarti ini X lagi ya. Beberapa seniman, berarti X di dalam seniman yang bukan musisi, berarti di luarnya musisi. Hobi mengoleksi perangko, berarti X di mana? Seniman yang bukan musisi tapi masuk ke perangko. Ini dong, ya kan? Ada nggak X yang aslinya? Nggak ada kan aslinya X di situ. X tuh adanya di sini nih, di yang tengah ini. Bukan di daerah yang ini, salah nih. Karena nggak ada daerah, nggak ada X di bagian itu ya, di bagian yang warna pink tadi yang ini. Ya berarti kalau kayak gitu, gambar yang B jadinya opsi B jadi salah, opsi B jadi salah nih. Kenapa salah? Ya karena kenyataannya nggak ada. Kita belum tahu nih ada atau enggak seniman yang bukan musisi yang hobi mengoleksi perangko. Kita nggak tahu nih itu ada atau enggak. Karena di sini daerahnya ini masih belum ada isinya. Belum ada isinya gitu. Sedangkan ini kan bilangnya beberapa. Berarti udah ada dong isinya gitu. Oke, yang C sekarang. Beberapa seniman tidak hobi mengoleksi perangko. Jadi beberapa S gitu ya, itu tidak hobi, berarti di luarnya P. Ada nggak? Ada nggak yang masuk ke dalam seniman tapi nggak masuk dalam perangko? Alias daerah sini. Ada nggak X di daerah ini? Ada nggak ada nggak X di daerah itu? Nggak ada kan? Ya berarti kalau gitu apa? Ya sama aja kayak yang C. Ini salah nih jadinya. Tuh. Terus yang D, semua seniman, nih gue hapus dulu. Semua seniman tidak hobi mengoleksi perangko. Jadi semua yang masuk ke dalam seniman ya, semua yang masuk ke dalam seniman ini tuh
harus di luarnya P, nggak hobi ngoleksi perangko. Bener salah? Ya udah pasti salah yang ini ya. Karena buktinya bahkan ada nih, si X di dalam seniman, di dalam perangko, alias ada yang seniman yang hobi ngoleksi perangko, sedangkan si Ofside bilangnya semua seniman gak hobi. Salah dong gitu, ini salah nih, orang ada kok seniman yang hobi perangko nih, di sini ada X-nya nih gitu. X-nya di sini dalamnya S dan dalam P, jadi yang D juga salah. Yang E sekarang, semua musisi hobi mengoleksi perangko, berarti semua yang masuk ke dalam M itu harus hobi koleksi perangko. Bener nggak? Nggak juga ya, ini juga salah nih, karena ada daerah ini. Daerah ini walaupun belum ada isinya, tapi ini tuh maksudnya menjelaskan daerah yang masuk ke musisi nih, dan dia tuh nggak hobi perangko. Walaupun kita belum tahu nih ada isinya atau enggak, tapi jadinya yang jadi salah. Karena kalau kayak gini masih ada kemungkinan ada musisi yang nggak hobi gitu. Sedangkan ini bilangnya semua musisi hobi. Belum tentu gitu. Masih mungkin bahwa ada nih yang isi bagian sini gitu. Jadi yang juga salah. Jadi kalau kayak ini jawabannya apa dong? Nggak ada jadinya nggak ada gitu. Jadi nggak ada jawabannya deh. Jadi ya kalau kamu bingung ya nggak apa-apa, karena memang nggak ada gitu jawabannya. Tapi kalau misalkan mau berasumsi, itu juga nggak bisa sih kalau menurut gue ya, karena biasanya asumsi itu didapetin dari kata-kata sebagian misalkan. Tapi kalau ada gini kurang akurat sih kalau mau berasumsi. Mungkin kalau kita mau coba berasumsi agak jauh lagi ya asumsinya ya, pakai yang ini nih, kalimat kedua ini, hobi dari beberapa musisi adalah mengoleksi perangko. Oke, berarti jadi beberapa lainnya tidak suka, beberapa lainnya tidak mengoleksi perangko, alias berarti ada X, di tidak mengoleksi perangko, alias dari sini ya, ini nih. Kalau ada X di sini gimana? Ya kalau ada X di sini berarti ada nih jawabannya yang C, bisa ya. Atau apalagi seniman sisi, bukan semua seniman tidak. Oke, berarti paling kalau kayak gitu yang C. Tapi ingat itu jadinya kita berasumsi dulu gitu ya. Kita jadi berasumsi kalau ada sekian, ada yang lain ya. Kalau ada A, kita jadi berasumsi ini. Kalau ada A berarti ada yang bukan A, padahal belum tentu gitu ya. Coba kalian lihat aja nih, ada orang yang IQ-nya 100, apakah berarti ada orang yang IQ-nya nggak 100, misalkan 1000 gitu? Belum tentu kan. Terus kalau misalnya kita tahu nih ada bebek warnanya hitam, apakah pasti ada bebek warna putih? Tahu kan? Itu jadi kayak gitu tuh, kita nggak bisa memastikan sebenarnya. Jadi ini harusnya nggak boleh sih sebenarnya dilakukan, tapi kalau misalkan emang harus banget ngejawab soal, ya kita bisa berasumsi ke sini gitu. Cuman ya tidak disarankan ya sebenarnya. Oke, gitu. Ya ampun, lama banget videonya loh, 13 menit. Coba kalian tahan mendengarkan ini semua ya. Kalau misalnya kelamaan bisa banget protes ya. Kalian tulis aja di komen, mau dimanapun, mau di DM juga boleh, bilang ini videonya kelamaan, bisa disingkat di bagian sini kak karena udah paham. Boleh dijelasin, biar diomongin aja ya. Karena namanya juga ini kita belajar ya. Yang belajar kan bukan cuma kalian ya, gue juga belajar. Biar bisa lebih enak nih nyampeinnya. Jadi kalian kalau mau protes ya santai-santai aja gitu ya. Justru gue butuh banget feedback dari kalian supaya gue juga tahu nih gue nyampeinnya udah enak belum, kalian bisa ngerti atau enggak gitu. Oke, bye bye, thank you.